financial tools. Financial tools, jadi kita akan mulai dulu dari jenis-jenis laporan keuangan yang sudah pernah saya bahas kemarin. Ada 3 yang utama. Yang pertama itu income statement, laporan laba rugi. Yang kedua itu ada balance sheet statement, neraca. Yang ketiga itu ada cash flow statement, laporan arus kas. Ya, ini sering ditanyakan waktu kompre. Ya, jadi boleh di take note jenis-jenis laporan keuangan. Oke. Kemudian kita akan mengevaluasi profitabilitas perusahaan dengan menggunakan income statement. Ya, dan juga estimasi liabilitas atau kewajiban pajak perusahaan ya dengan menggunakan corporate tax schedule dan juga membedakan ya antara average dan marginal tax rate. Ya, itu tujuan pembelajaran untuk sesi hari ini. Oke. Nah, pada saat kita memahami financial report ya harus selalu diingat money has a time value. Ya, jadi uang itu ya akan diberlakukan yang namanya time value. Ya, 100 juta hari ini ya nilainya pasti beda dengan 100 juta tahun depan. Ya, ketika saya suruh Anda memilih, pasti akan memilih 100 juta hari ini. Ya, kenapa? Ya, kalau 100 juta hari ini ya kita bisa nabung di bank, setahun kemudian itu dia nggak 100 juta lagi. Ya, bisa aja dia 110 juta misalkan. Ya. Kemudian prinsip kedua, arus kas itu adalah sumber dari nilai. Oke. Nah, jadi laporan keuangan itu sebagai starting point untuk menentukan nilai arus. Kita bisa lihat dari laporan keuangan, ya khususnya di cash flow statement. Ya, dan kita juga harus bisa membedakan antara reported earnings dan cash flow. Ya, jadi bisa saja perusahaan kamu itu labanya gede, tapi nggak ada uangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, bisa saja kalau kamu jualnya kredit semua. Ya, jadi asik kejar aja penjualan semuanya kredit, ya tapi nggak ada cashnya. Ya, itu tidak baik juga untuk suatu perusahaan. Ya, kenapa? Karena arus kas itu sumber nilai. Ya, seperti orang manajemen keuangan dan akuntansi itu memiliki tujuan yang berbeda. Ya, kalau orang akuntansi itu pasti dia lihatnya laba. Tapi kalau dari sisi manajer keuangan itu dia pasti lihat ada nggak kas yang tersedia. Ya, bukan hanya laba. Ya, tidak cukup hanya laba. Oke, yang ketiga prinsip ketiga harga pasar itu ya mencerminkan informasi. Jadi di sini laporan keuangan perusahaan itu menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh investor ya untuk memprediksi ya atau ekspektasi pada prospek perusahaan ke depan ya melalui market price ini ya. Jadi melalui market price itu bisa kita mengetahui ya ataupun dari laporan keuangan. Ya. Lanjut kita. Oke, jadi ini mulai dulu dari laporan keuangan. Kita bahas detailnya. Yang pertama itu income statement, laba rugi. Jadi seberapa besar uang yang kita cuan ya untuk suatu periode itu bisa dilihat dari income statement. Ya, jadi di dalam income statement itu ada revenue, ada expense, ada profit. Nah, yang pastinya revenue dikurangi expense itu profit. Ya, ini sering ditanyakan juga nih. Ya, dalam income statement itu apa saja di dalam kompre. Ya, jadi kalian harus tahu. Ya, ataupun balance sheet yang ditanyakan. Ya, jadi balance sheet itu
itu memperlihatkan posisi keuangan perusahaan. Ya, yang di dalamnya itu sebelah kirinya itu ada aset, sebelah kanannya itu ada liabilities dan equity. Ya, aset itu ya nilai yang dimiliki oleh suatu perusahaan, liabilities itu utang atau kewajiban, equity itu uang yang diinvestasikan oleh pemilik. Dan yang ketiga, cash flow statement itu laporan arus kas, yaitu bisa digunakan untuk melihat arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar ya, oleh perusahaan dalam suatu periode. Ya, nanti kita bahas lebih detail lagi. Oke, paling atas itu muncul why study financial statements. Ya, jadi kita bisa menilai kinerja perusahaan itu melalui analisis laporan keuangan. Ya, seperti kalau kita investasi saham, kita lihat laporan keuangan itu namanya fundamental analysis atau analisis fundamental. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa monitor dan kontrol operasional perusahaan. Ya, baik pihak dalam seperti manajer, ya, direktur ataupun pihak luar, supplier, ya, kreditur, especially kreditur ya. Biasanya kalau kita mau meminjam uang, bank itu kan mengecek laporan keuangan. Ya, kalau kita sebagai pengusaha. Oke, kemudian juga bisa digunakan untuk meramal kinerja ke depannya. Ya, seperti dulu kalian pernah belajar penganggaran ya. Jadi dari laporan keuangan yang ada, itu kita meramal laporan keuangan ya di masa yang akan datang. Ya, jadi bisa aja dalam beberapa skema ya, pesimis, netral, dan optimis. Ya, bisa seperti itu. Kemudian di sini ada prinsip dalam akuntansi. Ada 3 ya. Yang pertama itu revenue recognition. Ya. Jadi apa yang dikatakan sebagai revenue recognition? Ya, jadi revenue itu akan dicatat di dalam laporan laba rugi. Ya, jadi pada saat barang, ya produk ataupun jasa itu dijual, ya secara cash maupun kredit, ya, oke. Nah itu akan dicatat sebagai revenue. Oke, kemudian ada satu lagi matching principles. Jadi beban itu harus di-matching dengan pendapatan. Ya, beban harus di-matching dengan pendapatan. Misalkan, ya gaji karyawan, ya itu dihitung atau dicatat pada saat produk itu terjual. Ya, bukan pada saat gajinya dibayar. Beda ya. Jadi kalau kadang-kadang kan kita ada yang terima gaji di awal bulan. Misalkan tanggal 5 nih. Ya, tanggal 5 Agustus itu kita menerima gaji bulan Juli. Oke. Nah, harusnya itu pada bulan Juli itu sudah kita catat. Bukan kita catat di bulan Agustus. Ya, itu yang dinamakan sebagai revenue recognition principle. Ya, jadi dalam akuntansi pencatatannya seperti itu. Ya, bukan pada saat dibayar. Ya, kalau pada saat dibayar itu kan tidak akurat. Ya, belum lagi terjadi sudah kita catat beban. Oke, satu lagi historical cost principle. Ya, jadi ini aset dan kewajiban dicatat di dalam laporan keuangan ya pada historical cost. Ya, pada saat perusahaan mendapatkannya atau membelinya. Ya, dan itu tidak setara dengan nilai pasar. Ya, seperti kita beli rumah nih 300 juta. Ya,
Ya, kita catat 300 juta di neraca kita. Walaupun misalkan di tahun depan dia sudah menjadi 500 juta. Ya, kita tidak merubah. Kita tetap menggunakan historical cost pada saat kita beli itu 300 juta. Ya, ya 500 juta itu market value-nya. Ya. Lanjut kita. Oke, silakan dilihat dulu yang ini ya. Income statement, jadi ada apa saja. Oke, income statement kita mulai dulu dari sales, kemudian COGS dapat gross profit, ya dikurangi expense. Expense itu bisa berupa selling expense, general and administrative expense, depreciation expense. Ya, setelah itu baru dapat EBIT, earning before interest and tax. Ya, setelah itu baru dipotong interest expense, dapat EBT, dikurangi tax, baru dapat earning after tax atau net income. Ya, ini kadang-kadang ditanyakan juga ya di kompre. Jadi nggak hanya disuruh sebut, tapi disuruh kasih tahu di dalam income statement itu dari paling atas sampai paling bawah itu apa saja. Perlu di take note. Nah, ini contohnya. Contoh income statement. Dan setelah dapat net income, perhatikan yang $204 itu, $204,75. Nah, itu net income, artinya laba, total laba perusahaan. Nah, itu akan dibagi lagi dengan jumlah saham yang beredar, baru dapat EPS. Ya, yang 2,28 itu. Nah, dari 2,28 itu nanti ada persentase yang akan dibagi sebagai dividen. Ya. Jadi ada sekitar $0,5. Itu dijadikan dividen. Oke, sekarang kita masuk ke balance sheet ya. Oke, jadi di dalam balance sheet total aset sama dengan total liabilities tambah equity. Ya, aset sama dengan liabilities tambah equity. Ya, aset itu resources ya atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, mulai dari current asset, fixed asset, ya, kemudian di bagian dalam-dalamnya. Oke, kemudian liabilities kewajiban itu mencerminkan jumlah utang perusahaan. Oke, equity itu selisih antara aset dan liabilities. Ya, atau kita sebut sebagai modal kita. Nah, ini ya gambarannya. Jadi total aset itu ada current asset, ya, ada fixed asset. Liabilities itu ada current liabilities, ada long term liabilities, kemudian ada equity. Ya, ini perlu diketahui ya. Kita lanjut. Nah, kalau ini contoh dari balance sheet. Ya, kalau kalian yang mengumpulkan data laporan keuangan harusnya familiar dengan ini ya. Jadi dia ada langsung 2 tahun yang kita bisa lihat perbandingannya. Oke, kita cek satu persatu, mulai dulu dari current asset. Current asset itu mencakup kas dan aset perusahaan yang bisa diubah menjadi cash dalam periode 12 bulan atau kurang. Ya. Jadi yang lain seperti receivables, piutang, atau bisa berupa inventory. Ya. Kemudian baru fixed asset, aset yang diekspektasikan tidak dapat dijual ya dalam 1 tahun atau penggunaannya itu lebih tepatnya penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Ya seperti tanah, ada peralatan, mesin, yaitu fixed asset. Baru kita lihat current liabilities itu kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam periode
12 bulan. Ya. Contohnya seperti accounts payable, utang dagang, ya. Notes payable, utang wesel. Oke, baru kita lihat long term liabilities. Nah, ini utang yang waktu jatuhnya itu lebih dari 1 tahun. Ya, misalkan seperti utang bank, obligasi masuk ke sini ya. Oke, jadi membedakannya gampang ya. Kalau current itu kurang dari setahun, ya kalau long term fix itu lebih dari 1 tahun. Nah, baru kita masuk ke yang ketiga, cash flow statement. Cash flow statement itu digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan ya saldo kas perusahaan dalam suatu periode waktu. Ya. Jadi sumber kas itu bisa misalkan pada saat kita menjual aset. Ya. Nah, kalau penggunaan kas misalkan nih kita bayar pajak. Ya. Oke, jadi perubahan cash itu bisa kita cari dari ending cash, ya saldo akhir tahun ya dikurangi saldo awal tahun. Ya. Ataupun saldo akhir tahun sebelumnya. Simple ya. Oke, ini ada contoh oke, masih balance sheet ya. Tapi ini dia menunjukkan perubahan. Ya. Dari 2009 ke 2010, misalkan kas dari 94,5 jadi 90, jadi adanya terjadi perubahan sebesar 4,5 dolar. Nah, minus berarti artinya kasnya keluar. Oke, nah dari tabel tadi ini kesimpulannya di sini. Ya. Jadi piutang ya meningkat sebesar 22,5 juta. Ya, yang artinya ya bisa saja kita melakukan lagi penjualan kredit ya penambahannya itu sebesar 22,5 juta. Ya, inventory bisa dilihat yang meningkat juga artinya kita membeli lagi inventory kita ya dengan menggunakan kas. Ya, begitu juga untuk equipment ya kita menggunakan kas untuk membeli peralatan baru dan seterusnya. Ya, jadi setiap perubahan itu ada berhubungan dengan kas. Ya, seperti utang, kalau utangnya berkurang artinya kita bayar. Tapi kalau utangnya bertambah artinya kita mendapatkan kas. Ya, karena cairnya pendanaan dari kreditur. Oke, nah ini ya. Jadi kalau misalkan asetnya meningkat, artinya penggunaan kas. Tapi kalau asetnya menurun, itu pencairan menjadi kas. Ya, begitu juga untuk liabilities. Kalau terjadinya peningkatan di kewajiban, artinya kita mendapatkan pendanaan. Sebaliknya, kalau terjadinya penurunan di dalam kewajiban, artinya kita melakukan pembayaran untuk kewajiban kita. Oke, kita lihat di dalam cash flow statement, ini sering ditanyakan juga di dalam kompre. Jadi di dalam laporan arus kas itu ada aktivitas apa saja. Ya, secara umum itu ada 3, operating, investing, dan financing. Ya, tetapi di sini kalian harus tahu setiap activity ini menandakan apa atau menunjukkan kegiatan apa. Yang pertama dari operating itu mencerminkan dana yang masuk dari penjualan ya ataupun dana yang keluar karena adanya beban. Jadi lebih ke operasional. Itu operating. Ya. Nah, kalau investing itu lebih ke fixed asset tadi. Jadi kalau kita jual mesin, nah uang kita masuk dan itu dia masuk ke investing. Ya, ataupun pada saat kita membeli peralatan, nah jadi kasnya itu keluar dari investing. Dan yang ketiga, financing itu lebih ke kegiatan pembiayaan. Misalkan kita bayar utang, ataupun kita terbit saham dapat dana, ataupun kita bayar dividen.
Ya, di take note juga ya. Ini sering ditanyakan di Kompre. Ini kisi-kisi kalian jadinya banyak nih. Ya, jadi nanti pada saat sebelum sidang Kompre nggak perlu tanya ke dosen pembimbing lagi. Ya, karena tiap tahun pasti ada yang nanya. Tapi kalau melalui kelas FMB ini sudah dapat ya untuk keuangan. Nah, ini contoh dari cash flow statement. Nah, bisa lihat di sini kalau dia minus 4,5, nah artinya decrease. Nah, 4,5 ini ya sama dengan perubahan tadi. Ya, jadi dari 4,5 dikurangin 4,5 jadi 90. Ya. Oke, kita baru masuk ke kinerja perusahaan. Ya. Secara umum kinerja perusahaan kalau di dalam skripsi kalian biasanya diukur melalui ROA sama ROE ya. Ini juga hampir sama sebenarnya. Dikatakan salah satu fakta fundamental, ya, di mana bisnis ya, kinerja, ya adanya hubungan kinerja dengan struktur finansial, ya atau kinerja ini yang membentuk struktur finansial, ya dan dikatakan juga situasi finansial itu menentukan kinerja operasional perusahaan, ya. Oke, jadinya laporan keuangan itu sangat penting ya sebagai alat diagnostik untuk bagi manajer, ya. Jadi kita bisa menilai dari sana. Oke, jadi yang paling populer ada ROA, ada ROE ya. Kalau ROE net income dibagi dengan equity. Ya kalau ROA net income dibagi total aset. Ingat aja. Kemudian ada juga yang lain ya, profit margin, asset turnover, sama financial leverage di bagian bawah. Oke, selain ROE tadi, kita juga ada ROA ya. Net income dibagi aset. Jadi ROA ini, ya nilai dari ROA ini menunjukkan seberapa besar laba yang dapat dihasilkan melalui total aset yang kita miliki. Ya. Kemudian satu lagi, ya kalau misalkan di dalam kompre ditanya tentang likuiditas. Oke, likuiditas perusahaan itu bisa dilihat dari apa? Ya, jadi jawabannya itu bisa dilihat dari current ratio. Yang rumusnya current asset bagi current liabilities. Ya. Nah, kalau untuk perusahaan yang ada inventory lebih akurat lagi kalau kita menggunakan quick ratio. Ya. Diingat ya, ada 5 financial ratio, ya. Likuiditas, activity, liquidity, activity, debt ya atau leverage. Kemudian ada market ratio, profitability dulu. Profitability ratio dan market ratio. Itu perlu diingat juga ya. Bisa saja tiba-tiba ditanya tentang financial ratio. Ada 5. Oke, di sini dibahas tentang keterbatasan dalam analisis rasio. Ya. Jadi ada muncul pertanyaan begini, kalau perusahaan A memiliki ROA yang lebih tinggi dari ROE yang lebih tinggi dari perusahaan B, apakah perusahaan A itu lebih bagus? Ya. Dan jika perusahaan meningkatkan ROE-nya, apakah kinerjanya itu akan semakin bagus? Ya, ini sebenarnya belum tentu ya. Oke, karena ada timing problem, value problem, dan risk problem. Oke, yang pertama itu timing problem. Dikatakan ya decision maker dalam lingkungan bisnis ya biasanya disarankan untuk fokus ke masa lalu. Ya seperti kita melihat laporan keuangan itu kan sebenarnya data masa lalu ya, bukan untuk ke depan. Oke.
Ya, ada risk problem. Oke, ini ROE itu dikatakan sebagai suatu return, ya, dan risk-nya itu di mana? Ya, ini kan antara risk sama return. Ya, jadi ini yang menjadi ROE tidak akurat sebenarnya. Ya, kalau mau kita gunakan juga untuk memprediksi resiko kita. Ya, oke. Kira-kira resiko bisa dilihat dari apa? Kalau misalkan di kompre, kalian tiba-tiba ditanya, ada ide? Bebas saja menjawab ya. Resiko perusahaan itu bisa lihat dari apa? Kalau resiko, ya silakan. Leverage-nya, Pak. Ya, leverage. Ya, benar ya. Jadi leverage itu sering digunakan untuk mengukur financial distress suatu perusahaan. Ya, jadi kalau penggunaan debt semakin tinggi, ya bisa kita katakan resikonya semakin tinggi. Ya, karena kemungkinan terjadinya financial distress itu juga lebih tinggi. Ya. Oke, juga ada value problem, nanti dibaca saja. Oke, kita akan masuk ke time value of money ya. Oke, time value of money. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi ya tentang 100 jutanya, $1 yang kalian terima hari ini, ya nilainya itu lebih besar daripada $1 yang akan kalian terima besok. Ya, itu konsep time value of money. Mengapa ini bisa terjadi? Karena $1 yang kita terima hari ini itu bisa menghasilkan bunga. Oke. Nah, jumlah bunga yang didapatkan itu tergantung tingkat suku bunga yang bisa didapatkan dalam investasi itu. Ya, misalkan nih, saya kasih 100 juta hari ini, ya, setahun kemudian itu dia nggak 100 juta lagi. Ya, kalian simpan di bank, deposito misalkan nih, ya, dengan tingkat suku bunga 5%, tahun depan itu dia jadi 105 juta. Ya, oke. Nah, time value of money itu digunakan dalam berbagai aspek finance, ya, dalam menghitung bond valuation B0, pada saat menghitung stock valuation, ya, stock valuation, ya saya lupa, P0, ya, ada P0, ada P0 itu stock valuation, B0 itu bond valuation, dan kita juga gunakan di dalam capital budgeting, ya, project ini mau kita terima apa enggak, ya, melalui net present value, kita juga menggunakan time value of money, ya, juga kita gunakan dalam analisis finansial perusahaan. Oke. Penting ya time value of money ini. Ya, tidak hanya perlu kalian pelajari, tapi konsep di dalam kehidupan sehari-hari itu juga kita juga perlu mengerti time value of money. Oke. Eh, saya ambil digital pad saya dulu ya. Kalau suruh kalian lihat ini mungkin pusing. Oke, sebentar ya.
Oke, untuk menghitung future value, oke. Present value dulu ya. Untuk menghitung nilai sekarang, PV ya sama dengan ya future value, oke, dibagi, sorry ya dia V-nya jadi agak kayak U. Ya, ini efek dari PPT di dalam sini. 1 plus R atau I. Muncul nggak ya yang saya tulis? Muncul, Pak. Muncul. Muncul ya. Oke, nah. Jadi ini ya present value, ya kebalikannya future value, ya future value sama dengan PV kali 1 tambah R pangkat T. Ya, misalkan nih saya ada contoh, saya punya 1 juta aja deh, ya saya punya 1 juta sekarang, berarti itu PV ya. Saya mau tahu 1 tahun kemudian itu dia akan menjadi berapa, ya berarti 1 juta 1 million berarti kali 1 plus misalkan bunganya 10%. Berarti 0,1. Setahun berarti T-nya 1. Ya, berarti 1 juta dikali 1,1. Ya, berarti 1,1 juta. Ya. Ini sering banget ditanyakan juga pada saat kompre. Ya, kalau misalkan angkanya gampang sih bisa langsung logic thinking kita hitung. Ya, tapi kalau misalkan dia sudah periodenya 2, lebih dari 2, ya persentasenya itu beda-beda. Nah, mungkin saat itu kalian mesti gunakan rumus ini. Oke. Nah, ini kalau untuk menghitung anuitas, ya, saya sarankan kalian punya financial calculator deh di HP Anda kalian. Ya, jadi lebih gampang, ya bisa hitung otomatis dari sana. Ya. Nah, ini kalau manualnya. Ya, di sini ada keterangan. Ya, R itu return, T itu periode, ya, N itu number of time period, oke, PMT itu payment-nya. Ini untuk menghitung angsuran biasanya, PMT. CF cash flow, PV present value, FV future value. Oke, kita lihat contoh hitungannya. Jadi oke, coba kita lihat yang ada di sini ya. Joe melakukan suatu investasi ya, dan dengan membayar $100 pada tahun pertama, $300 tahun kedua, $500 tahun ketiga, dan $1.000 pada tahun keempat. Ya, jika suku bunganya itu 10%. Ya, berapa present value dari investasi ini? Ya. Nah, kalau angkanya beda-beda, kita mesti hitungnya per satu per satu. Ya. Jadi kan yang ditanyakan present value ya. Berarti kita akan menggunakan rumus present value. Ya. Jadi tadi berapa ini ya? Jadi dia di sini dia langsung jadiin 1. Berarti PV sama dengan 100 juta tadi kan? $100 tadi kan? 1 plus 0,1 pangkat 1. Tambah yang kedua itu kan $300 per 1 plus 0,1 pangkat 1. Dan seterusnya. Ya. Ini ya seperti yang dituliskan di atas tadi. Ya. Yang pertama itu 100 juta, kedua itu 300 juta, tahun ketiga 500 juta, tahun keempat itu 1.000. Ya. Dan per tahunnya itu kuncinya itu di pangkat. Ya, yang saya lingkar sekarang. Dan persentasenya 10%, maka dia tetap 1,1 untuk semuanya sama. Nah, pada saat itu kita baru bisa mendapatkan PV kita sebesar 1.397, yaitu nilai sekarang ya dari investasi yang akan kita lakukan.
Oke, kita lanjut. Ini untuk present value. Ya, bagaimana dengan future value? Ya, nilai yang akan datang. Ya, jadi asumsi nilai tadi masih sama ya. Ya, tapi $100 ini setahun kemudian itu dia akan menjadi berapa? Ya, $300 ini 2 tahun kemudian dia akan menjadi berapa? Dan $500 ini 3 tahun kemudian dia akan menjadi berapa? Oke, begitu. Kalau 1.000 sudah pasti ya pada tahun depan dia tidak akan berubah. Ya, karena yang ditanyakan itu pada tahun ke-4. Ya. Oke, nah kita tinggal hitung. Oke, kita tinggal hitung. Jadi tahun pertama itu $100. Oke. Tahun kedua $300. Tahun ketiga 500 dan tahun keempatnya 1.000. Oke. Lanjut kita. Oke, baru ke anuitas ya. Jadi anuitas itu dikatakan cash flow stream. Jadi gimana ya bahasanya ya? Seperti jumlah tetap ya, seperti pada saat kita menghitung angsuran ya. Oke. Nah, ada contoh soal asumsi Sally memiliki investasi yang akan membayarkan kepada dia $100 per tahun selama 20 tahun. Nah, berapa nilai sekarang dari anuitas tersebut ya. Nah, ini kan nilai cash flow-nya tidak berubah $100 ya. Ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus PVIFA. Oke. Kita bisa menggunakan rumus PVIFA. Ya. Mungkin kalian bisa coba Google juga ya untuk PVIFA. Kalau kita tidak hitung manual, nah itu berapa? Ya, coba saya sambil cari linknya ya. Jadi kalian bisa coba. Oke, saya kasih linknya ya. Bisa dicoba. Ini kan suku bunganya 15%. Ya, jumlah periodenya itu 20 tahun. Ya, kalian tinggal memasukin saja. Nanti akan dapat angka 6,2593 itu. Barusan saya share di chat box. Bisa dicoba. Ya, dulu waktu kuliah saya mengajarkan cara hitung manual ya. Tapi seingat saya ada kasih ini juga. Ya, PVIFA calculator. Nah, jadi artinya nilai sekarang dari tabungan kita itu adalah $625,93. Ya. Oke, boleh dicoba ya PVIFA. Nanti sebelum selesai saya share screen untuk itu.
Ya, soalnya saya kalau searching sekarang, nanti PPT saya mesti ulang. Nah, ini kebalikannya kalau future value ya, sama Sally memiliki sebuah investasi yang akan memberikan, di mana yang akan memberikan $100 per tahun kepada Sally selama 20 tahun, tingkat suku bunganya 15%. Ya. Nah, kalau ditanya future value dari anuitas ini, itu dikalikan dengan FVIFA. Ya, sama. Dia itu ada rumusnya juga. Bisa otomatis juga. Nah, jadi nilai future value dari anuitas ini adalah 10.244. Ya. Oke. Lanjut kita tentang statistik finansial ya. Jadi dikatakan ekonomis menggunakan informasi statistik untuk meramal perekonomian di masa yang akan datang. Jadi financial analysis ini menggunakan berbagai jenis informasi statistik ya, yang mencakup PE rasio, ya, dividend yield, ya, untuk memberikan rekomendasi investasi. Ya, jadi data statistik itu bisa berupa pada saat kalian bikin skripsi ya, yang makro sama ya, nilai tukar, ya, balance of payment, ya, balance of payment itu neraca perdagangan negara, ya, international liquidity, money banking, ya, interest, price, dan lain sebagainya. Ya, jadi variabel-variabel makro yang kalian teliti di skripsi itu sebenarnya itu statistik data. Ya, yang akhirnya kan kalian analisis pakai Stata maupun Evius kan. Konsepnya sama. Oke, kemudian di sini ada expected return, return yang kita diharapkan dan dikatakan itu tidak pasti. Investor tidak mengetahui kepastian, ya, apakah ekonomi ini akan berkembang atau akan terjadinya resesi. Ya, resesi ini artinya tingkat pertumbuhan ekonominya minus ya, seperti terjadi di tahun 2020. Ya, economic growth kita minus ya karena pandemi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai resesi. Ya, investor juga tidak mengetahui tingkat return dari investasi mereka. Ya, jadi mereka akan membuat keputusan mereka ya berdasarkan ekspektasi mereka terhadap masa yang akan datang. Oke. Terakhir kita ngebahas ini sebentar. Oke. Jadi probability ini tingkat kemungkinan terjadi. Ya. Nah, ini return pada stok A sama stok B. Ya. Return stok A sama stok B. Nah, itu biasanya tinggal dikalikan saja. Artinya ini portofolio kita ada saham A sama saham B. Dan ini kemungkinan terjadinya dengan tingkat return-nya. Oke, jadi sebenarnya tinggal dikalikan ya. Jadi expected return untuk saham A itu 12,5, untuk saham B itu 20%. Oke. Kita akan melihat cara pengukuran resiko. Ya, jadi resiko itu mencerminkan kesempatan ya, dari pengembalian secara aktual pada suatu investasi yang mungkin akan berbeda, okay, yang mungkin akan berbeda dengan yang diharapkan. Ya.
Oke, nah salah satu cara untuk mengukur resiko itu bisa menggunakan variance ya ataupun standar deviasi ya. Oke, sorry kita lanjut. Nah, kita juga akan menggunakan distribusi probability dalam perhitungan ini. Nah, ini yang kita dapatkan ya. Jadi ini seperti dikalikan saja ya. Ini dikalikan dengan ini ya. Kemudian ini dikalikan dengan ini. Ya, kemudian nanti hasilnya itu dijumlah. Ya, maka akan mendapatkan ini 12,5 dan 20%. Ya, jadi di sini bisa terlihat saham A itu resikonya lebih rendah daripada saham B. Ya. Karena saham B bisa terlihat fluktuasinya itu cukup besar. Paling tinggi 15%, paling rendah itu bisa minus 10%. Oke, ini untuk menghitung variance ya. Oke, selesai materi kita malam ini. Jadi memang banyaknya itu cuman di pertemuan pertama ya. Besok kita tetap satu pertemuan jam 6.30, oke? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, 6.30 untuk pertemuan ketiga ya. Kalau bisa 2 pertemuan di hari Kamis lebih oke ya. Jadi Jumat sisa 1 karena total harus 6.